Pokoknya intinya begini, apapun pertanyaan itu saya bisa hubungkan itu dengan Smart Business Map yang memang baru kita akan launching lagi ya. Halo, pagi Pak Budi. Pagi Melisa, Suara saya apa kedengaran? kabar? Baik Pak. Pak Budi, apa kabar Pak? Kedengaran, kedengaran. Wah, keren nih sekarang nih ya. Saya Iya, saya harus belajar nih caranya bagaimana. ini saya kasih tahu triknya Pak. Oke, sip, 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 sip. Oke, jadi teman-teman business planner semuanya. em, Halo, ya. jadi hari ini kita seperti biasa di setiap Senin dan Rabu kita ada bisnis Q&A bersama saya Melisa dari Business ID dan juga Pak Budi Isman. Nah, jadi kita untuk sedikit info untuk hari Sabtu ini karena ada Hari Raya Idul Fitri, jadi untuk bisnis forum dan bisnis mentoring itu nggak ada di hari Sabtu ini. Untuk bisnis mentoring ada lagi di tanggal 30 Mei, hari Sabtu depannya. Dan yang terbaru dari Business ID itu yang kita publikasikan kemarin itu ada kelas online SBM 7.0. Jadi teman kemarin itu udah kita buka untuk pre-ordernya. Teman-teman yang mau order bisa klik link yang tertulis di bio atau yang tertulis di ini pre-order.biz. Nah, teman-teman, mungkin ada juga yang punya pertanyaan terkait dengan SBM 7.0 ini juga boleh ditulis di kolom chat atau pertanyaan. Nanti kita akan bahas ya Pak ya, 10 menit Ya, terakhirnya. ya, siap. Oke, nah kita mungkin dari Pak Budi ada yang mau ditambahkan sebelum kita ke pertanyaan. Ya, terima kasih juga. Artinya terima kasih ini Business ID juga sudah menyelenggarakan ini ya. Dan selama bulan puasa memang 8 pagi ya, Senin dan Rabu ya mudah-mudahan memang akan menentukan juga siapa yang akan hadir jam 8 pagi gitu. Hmm. Harapan saya adalah yang mau datang dan hadir 8 pagi itu berarti orang-orang dan calon-calon orang-orang yang sukses. Amin. Jadi, ya, so, kalau nggak itu ya mungkin udah masih pada tidur semuanya. Jadi kita melihat juga seberapa kuatnya dan passionate-nya mereka untuk mengejar mimpi dan juga tentunya apa yang mereka inginkan. Iya betul Pak. Nggak gampang soalnya. Oke kalau gitu Pak Budi. Kita langsung ke pertanyaan ya Pak. Kita Ya, set 10 pertanyaan, jadi 10 pertanyaan ini gabungan dari yang live minggu lalu yang belum kita sempat jawab, ada dari bisnis forum dan juga ada yang tanya di feed IG-nya Business ID gitu. ya. Yang pertama ini terkait dengan strategi konvergen, divergen dan pivot, Pak. Jadi ada dari pertanyaan dari Denny Mulyadi, Ya, apa parameternya dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan strategi itu? Yang saya pahami, bisnis pemula disarankan konvergen dan divergen itu setelahnya. Please ya. advise. Ya, Oke. Mungkin dari siapa tadi tuh, Nisa? Denny Mulyadi. Denny ya, Denny Mulyadi. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan juga hadir dan juga sekaligus mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Jadi apapun pertanyaan teman-teman yang lainnya, saya yakin juga mungkin ada kemiripan mungkin dengan pertanyaan teman-teman yang lain gitu ya. Oke, jadi memang di dalam kalau kita lihat misalnya pertanyaan ini lucunya kan gini ya, hampir semua pertanyaan ya. Ini mungkin penting juga untuk Melisa ini. Iya, Pak. Hampir semua pertanyaan tadi itu bisa saya referensikan ke Smart Business Map. Hmm. Karena bagusnya adalah di Smart Business Map itu harusnya mengcover ya cara kita mengelola, membangun bisnis secara keseluruhan, secara Hmm. utuh, tidak sepotong-sepotong. Nah, makanya pertanyaan yang tadi itu soal convergent, divergent, pivot atau pivot itu ya, itu sebetulnya ada ya di dalam modulnya playing field ya, modulnya playing field modul pertama di Smart Business Map. Jadi begini maksudnya, mungkin teman-teman yang belum mengerti divergent itu apa, convergent itu apa, dan pivot itu apa. Kalau kita punya bisnis ya, biasanya kan kita mulai dari satu bisnis ya, Hmm. satu bisnis yang fokus gitu ya, sehingga kita mengusahakan bisnis yang satu itu
terus berkembang ya. Hmm. Jadi kita belum lari kemana-mana gitu ya. Nah, di dalam Smart Business Map dikatakan bahwa kalau seandainya bisnis kita yang pertama ini dan awalnya masih belum lancar atau stuck malahnya, nggak berkembang dengan baik ya, maka di situ mungkin perlu dipertanyakan. Jadi sebelum mengambil langkah divergent ya, ada atau convergent atau malah pivot ya. Jadi divergent itu maksudnya adalah diverse, diversifikasi. Jadi salah satu cara mengembangkan bisnis atau memperbaiki bisnis karena misalnya kita stuck atau nggak berkembang, bisa saja kita melebarkan kategori bisnis kita. Jadi misalnya kemarin itu misalnya kita jualan ayam goreng, misalnya ya. Nah ayam goreng ini udah stuck tuh, nggak berkembang lagi gitu. Nah sekarang kita masuk ayam goreng plus ayam bakar, misalnya ya. Kemudian plus misalnya kita masuk ke ikan bakar, misalnya ya. Tapi masih masih di makanan gitu ya. Jadi kategorinya masih di makanan. Tapi tadi itu makanan, tapi khusus ayam goreng. Nah, kemudian kita divergent memperlebar menjadi ayam goreng, kemudian ayam bakar. Mungkin ayam rebus, mungkin ayam apa gitu ya. Masih tetap di ayam. Atau melebar lagi nih. Masih di makanan gitu ya. Makanannya tadinya ayam, sekarang jadi ikan gitu, tambahannya gitu ya. Itu divergent gitu ya. Nah, cuman saran saya adalah sebelum melakukan itu, kita harus usahakan dulu nih, fokus dulu nih di ayam gorengnya dulu kan gitu ya. Jadi jangan kalau kita misalnya nggak lancar bisnisnya, nggak jalan gitu ya, harusnya jangan pindah dulu atau melebar dulu, tetapi memperbaiki dulu gitu. Nah, makanya kalau misalnya di SBM, itu kita kembali lagi ke pertanyaan pertama gitu. Sebetulnya apa sih problem yang ingin di-solve oleh bisnis kita? Apakah ini sesuatu yang memang dibutuhkan oleh misalnya masyarakat gitu ya? Nah, apa yang membedakan kita ayam gorengnya dengan ayam goreng yang lain misalnya? Jadi banyak yang harus diperbaiki dulu gitu sebelum itu. Nah, jadi itu parameternya gitu ya. Parameternya itu kita harus yakin dulu bahwa segala usaha untuk menjalankan bisnis yang satu yang fokus itu kita sudah usahakan sebaik mungkin, kita sudah memperbaiki basic-basicnya. Kalau nggak juga mungkin baru kita kembangkan atau perlebar kategorinya ya. Nah, sedangkan tadi divergent ya, sedangkan convergent itu kebalikannya, memfokuskan diri. Nah, kalau misalnya katakanlah simpelnya tadi itu kita apa ya? Tadi kita misalnya ada restoran, misalnya ya, contoh restoran aja supaya gampang gitu ya. Bisa juga jasa, bisa yang lain-lain. Nah, katakanlah kita restoran yang menjual hampir semua makanan, ya. Ada sup, ada ikan, ada ayam bakar dan segala macam. Nah, ternyata misalnya setelah kita review, setelah kita berjalan, mungkin 1 tahun, 2 tahun, ya, dari sekian banyak menu misalnya ya, mungkin ada ratusan menu misalnya. Ternyata yang laku itu hanya ayam goreng gitu ya, kemudian ayam bakar gitu ya, dan itu yang lain-lain tuh ya oke-oke lah gitu ya. Nah, mungkin saja salah satu strategi kita ya, ngapain sih misalnya kita harus membuat sayur, buat sup dan segala macam. Padahal mungkin cuma 10% dari bisnis kita itu. Nah, 80% bisnis kita ternyata ayam goreng dan ayam bakar. Nah, dan kita mungkin lebih dikenal sebagai jagonya ayam goreng dan ayam bakar. Nah, kenapa nggak difokuskan ke situ? Jadi dari yang lebar menjadi sempit. Itu kebalikannya dari divergent tadi itu. Nah, itu juga parameternya adalah melihat bagaimana caranya kita melihatnya, lihat perkembangannya selama ini, gitu ya. Untuk misalnya melihat salesnya itu apakah memang dari 100 sales penjualannya itu misalnya ternyata 80 atau 90%-nya di satu itu aja misalnya, itu satu. Yang lain-lainnya nggak berkembang. Padahal kita udah usahakan untuk melakukan promosi, padahal menunya mungkin unik, menarik, dan segala macamnya. Nah, terakhir, ya, yang selalu kalau di dalam Smart Business Map, ya, kita mengatakan bahwa pivot atau dalam bahasa Inggrisnya pivot, ya, pivot itu adalah
cara terakhir. Kalau Hmm. kita divergen nggak bisa, ya, kemudian convergen juga nggak bagus jalannya, gitu ya. Maka mungkin kategorinya mungkin kita sudah nggak cocok lagi di situ, atau mungkin kategorinya lagi nggak bagus, atau mungkin kategori itu memang sudah berat, atau memang sudah nggak bisa kita bermain di situ. Nah, sehingga kita pindah ke kategori yang lain yang berbeda banget gitu. Hmm. Jadi, kalau pivot atau pivot itu adalah bisnis yang kita keluar dari bisnis inti kita, ya, yang tidak memakai aset, tidak memakai skills atau keterampilan yang selama ini kita bangun. Jadi Hmm. kalau kalau misalnya contoh tadi itu kita kemarin itu jual punya restoran ayam bakar, ya. Hmm. Sekarang kita bangun misalnya pabrik furniture, Hmm. itu pivot itu, Ya. ya. Atau sekarang ini banyak orang yang pivot jualan masker misalnya, ya, dari ayam goreng ke masker. Nah, itu kan beda ya, Ya. kategori makanan, satu lagi kategorinya beda lagi. Jadi itu sih mungkin kriterianya dan juga mungkin tidak ada matematisnya banget sih. Jadi Hmm. misalnya kalau salesnya tidak mencapai misalnya 500 juta sebulan baru pivot, enggak juga sih. Jadi Hmm. kalau saya sih uh, pivot itu harusnya itu jauh banget ya. Jadi kalau bisnis Anda masih ya 100 juta sebulan, 200 juta sebulan, ya menurut saya sih nggak usah pivot, nggak usah divergent, nggak usah convergent. Di situ aja dulu gitu ya. Kecuali Hmm. bisnis Anda sudah 1 triliun di bidang itu, kemudian stuck tidak jalan, mungkin ya, mungkin Anda. Nah, tapi kan kita kebanyakan kan kalau bisnis kecil itu langsung mau uh, Ya, gitu banyak ya. gitu. Iya, hobinya kan gitu. Jadi palu gada. Apa lu Eh, mau gua ada gitu. Gitu. Jadi untuk sekarang bagi teman-teman yang baru merintis ya fokus dulu ya Pak, fokus di satu bisnis, Iya, kembangin. betul. Iya, karena membutuhkan skills, membutuhkan waktu gitu. Kita mempelajarinya. Ya nggak bisa kita berharap bahwa misalnya 2 bulan, 3 bulan kita sudah ahli ya, di bidang yang pertama itu gitu. Oh, Hmm. nggak bisa gitu ya. Membutuhkan bertahun-tahun kita menjadi ahli di bidang itu. Nah, kalau kita belum ahli, lalu bisnis kita belum berkembang, ya mungkin karena belum ahli kita. Jadi harus diasah gitu, Hmm. ya. Gitu. Oke Pak, kita ke pertanyaan kedua. Ini dari Fabian Febianu. Ini terkait dengan segmentasi Pak. Jadi sempat Oke. kita juga tentang jenis segmentasi. Kemudian ada pertanyaan, sebaiknya cari segmennya dulu baru bisnisnya. Apa bisnisnya dulu baru kita buat segmennya? Oke. Kembali saya katakan, apapun pertanyaan itu pasti ada jawabannya di SBM sebetulnya. Jadi kalau kita cerita segmentasi, itu sebetulnya tetap di modul 1 playing field, pertanyaan nomor 2. Ya. Hmm. Who has the problem? Kalau tadi pertanyaannya yang pertama itu adalah what is the problem? Ya. Hmm. You are trying to solve, atau apa sebetulnya problem yang Anda ingin selesaikan. Yang kedua adalah sebetulnya who has the problem? Siapa yang punya problem ini? Artinya siapa nih segmennya? Siapa konsumennya? Kan itu ya. Hmm. Karena kalau tadi itu kita berbisnis itu mau menyelesaikan problem konsumen dan kita memberikan solusi, ya. Kalau solusi kita tepat, maka barang kita pasti laku, jasa kita juga pasti laku. Pertanyaannya adalah, kan nggak mungkin barang atau jasa kita itu untuk semua orang. Hmm. Betul. Jadi makanya pertanyaan nomor 2 itu adalah who has the problemnya, segmentasinya. Nah, jadi artinya apa? Nggak bisa, bisa artinya gini, bukan nggak bisa sih. Kalau soal bisa kita memilih dulu siapa yang punya problemnya, itu bisa juga, ya. Hmm. Tapi kalau saya sih, makanya di dalam Smart Business Map ada semacam apa ya logikanya, ya. Hmm. Dari mana awalnya kalau kita mulai dari nol, ya. Hmm. Itu kalau saya tentunya karena Smart Business Map ini kan sebetulnya eh, saya buat tentunya berdasarkan pengalaman saya, ya. Lalu Hmm. kemudian saya tes ini dengan teman-teman, dengan foundernya SBM juga, ya. Kita tes gitu, ya.
Dari mana sih awalnya kita mulai? Pada umumnya, pada saat kalau kita tanya, salah kalau saya tanya Melisa misalnya, Hmm. banyak orang datang ke saya misalnya, Pak Budi, dari mana sih mulainya saya mau bisnis? Hmm. Lalu banyak yang bertanya, Pak, bisnis apa sih yang bagus ya? Nah, Betul. maksudnya bisnis apa itu kan sebetulnya kategorinya kan ya. Yes. Apa bisnis makanan, apakah bisnis transportasi, Hmm. apakah bisnis fashion, itu kan kategorinya gitu ya. Ya. Jadi kan mulainya dari situ. Gitu. Hmm. Kita mau apa kan? Kan nggak ada jarang orang yang bilang Pak, saya mau bisnis ya, tapi saya baiknya bisnisnya orang yang kayak apa ya yang saya mau bisnis nantinya. Hmm. Kan bukan ke orangnya dulu gitu. Saya mau bisnis dengan orang kelas A, kelas B, atau saya mau berbisnis dengan orang yang misalnya lifestyle-nya glamor misalnya. Kan bukan itu duluan gitu. Jadi makanya segmentasi itu kalau di dalam urutannya Smart Business Heeh. Map, ya itu setelah kategori bisnisnya tahu solusinya untuk konsumen itu baru kita pilih yang konsumen yang mana nih sebetulnya yang punya problem itu. Pertanyaan berikutnya dari Sofi Nur. Ini terkait juga Pak dengan segmentasi yang kemarin itu kita share ada 4 segmentasi. Pilih salah satu segmentasi atau bisa keempatnya digabung bersamaan. Segmentasi itu sebetulnya satu sebetulnya ya. Segmentasi itu satu. Cuman caranya kita belajar ya, baik secara teori maupun dalam prakteknya orang di bisnis-bisnis, di perusahaan-perusahaan ya, itu biasanya mulainya ya supaya gampang gitu ya, itu dibagi ya ada empat empat Oh, empat faktor ya yang kita pilah-pilah ya hmm. siapa konsumen kita. Ya, misalnya pertama dari faktor geografi ya, di mana Hmm. dia tinggal gitu ya. Karena kita harus milih juga toh. Kita mau milih berbisnis di Indonesia saja kah, di Jakarta saja kah, atau di dunia, di Asia kan nggak bisa kita hanya di seluruh dunia langsung. Bisa sih bisa kalau memang kita maunya seperti itu. Nah, itu juga Hmm. geografi gitu ya. Atau misalnya kita hanya berbisnis di negara yang dingin saja misalnya atau yang empat Hmm. musim itu juga bisa gitu ya itu geografi. Nah, ya, kemudian ada juga yang namanya demografi. Nah, demografi itulah yang namanya misalnya apakah itu perempuan, laki-laki, anak-anak, umur, profesi, ya, gender, apalagi itu yang demografi itu adalah di BPS demografi itu. Termasuk di situ sosial ekonomi kelasnya yang paling Hmm. sering disampaikan oleh teman-teman, Pak saya mau berbisnis dengan orang kelas atas. Oh, itu misalnya, oh itu kelas berarti kelas A, B, C, D, yang mana itu yang A, B misalnya ya. Nah, itu Hmm. demografi. Kemudian ada lagi yang dua lagi yang psikografi namanya, kemudian juga di yang namanya behavior ya. Nah, di dalam Behavior. Smart Business Map kita pelajari itu ya. Nah, yang lebih tepat itu sebetulnya lebih banyak orang ya, kalau perusahaan-perusahaan besar itu mereka memilih dari segi psikografinya ya. Lebih ke Hmm. lifestyle, psikografi dan behaviornya. Karena itu yang lebih tepat sebetulnya Hmm. untuk jadi yang lain-lain itu tambahan aja ya. Misalnya psikografi tapi saya mau hanya di Indonesia misalnya. Dan Hmm. saya mau demografinya seperti ini ya. Jadi tetap empat-empatnya dipakai, tapi dalam satu Hmm. kesatuan sebetulnya. Jadi profilnya kita itu adalah, oh orang yang ini nih yang kita mau berbisnis itu, atau kita mau memberikan solusi kepada mereka gitu. Hmm. Jadi dalam satu kesatuan bukan yang terpisah-pisah ya Pak ya? Bukan itu bisa, jadi hanya orang itu aja ya. Tapi kalau psikografinya nggak jelas, kan gitu. Kalau kita hanya Hmm. ingin berbisnis orang Jakarta, orang Jakarta yang mana? Laki-laki Hmm. kah, perempuan kah? Anak-anak kah? Dan itu umur berapa, sosioekonomik apa, psikografi apa, misalnya ya. Nah, itu di semua bisnis itu kita pelajari semua. Jadi ini enaknya juga sih sebetulnya. Jadi, saya mau menguji saja sebetulnya bahwa apapun pertanyaannya itu saya bisa lemparkan nantinya ke Smart Business Map. Iya. Oke. Kita ada pertanyaan dari Mas Ian tuh bagus Pak. Oke, boleh sebentar nggak? Saya dulu. Saya mau hidupin AC dulu. Agak panas nih saya sebentar ya. Oke, Oke. oke. Teman-teman kalau punya pertanyaan
kita bahas, boleh boleh ditulis di kolom chat ya. Oke. Oke Ya. deh. Ya, selanjutnya dari Mas Ian tuh bagus, Pak. Ya. Di kondisi seperti ini, selain kondisi lebaran, pada pandemi COVID, alhasil suplai bahan baku jadi sangat tersendat. Kalaupun ada, harganya sedikit nggak masuk akal. Bagaimana solusinya agar kami bisa tetap jualan? Apakah harganya dinaikin, tutup sementara, atau pakai bahan lain yang ready, tapi standar kualitasnya jauh saat ini? Oke. Suplai baku tersendat ya, harganya sedikit nggak masuk akal ya. Juga solusinya agar kami bisa tetap jualan, margin dinaikin gitu ya, tutup sementara atau pakai bahan lain yang ready tapi di standar di bawah jauh. Selama ini kami quality oriented sih Pak. Oke. Smart Business Map modul 3 operational profitability, pertanyaan nomor 11 mengenai core resources. Ini persoalannya. Core resources ya. Sumber daya utama kita ya sebagai pebisnis atau apapun bisnisnya itu pasti ada ya. Jadi kebetulan misalnya Mas Ian tuh bagus ini misalnya katakanlah misalnya gini, kalau kita adalah penjual ayam goreng ya bisnis kita, maka kemungkinan besar itu sumber daya utama kita itu adalah ayam gorengnya, sumber dayanya kan gitu ya, dan bahan bakunya gitu ya. Nah, dan ayam goreng ini ayamnya jangan sampai nggak ada gitu ya. Jangan sampai juga kita nggak bisa kontrol misalnya harganya dan segala macam ya. Nah, jadi makanya kalau kita berbisnis gitu ya, kita juga harus memperhatikan apa yang core resources kita. Nah, kalau di dalam SBM itu namanya core resources ya, pertanyaan nomor 11, operational profitability. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan? Sebetulnya ada 4 faktor ya yang nanti tentunya nggak bisa saya jawab panjang di sini. Tapi di Smart Business Map itu Anda akan pelajari banyak ya di dalam itu. Tapi intinya aja. Jadi masih yang terbagus, Anda harus mulai pertama ya berpikir lebih panjang kalau memang ingin berbisnis yang sustainable. Artinya kalau saya sih saya tidak mau punya policy atau kebijakan di mana kita hanya punya satu supplier. Ya, itu riskan sekali. Nah, makanya Anda lihat bisnis-bisnis yang besar gitu ya, pasti mereka punya supplier itu 2 atau 3 di bahan yang sama. Apalagi itu adalah bahan baku utama yang namanya core resources itu. Lebih riskan lagi gitu ya. Karena once itu nggak ada, ya habis sudah. Kita sudah nggak bisa jualan. Kan gitu ya. Nah, jadi pertama itu dulu. Jadi bagaimana kita menciptakan dan mengelola beberapa supplier, ya bukan hanya satu atau 2. Jadi minimal 2 lah kalau bisa, ya. Kalau nggak bisa 3 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tidak dipermainkan oleh satu supplier, plus kita juga bisa membanding-bandingkan, ya. Dan juga sebagai backup kalau satu bermasalah, mungkin satu lagi ada. Itu satu, ya. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah yang namanya itu kuantitinya, ya kemampuan dari supplier itu memberikan jaminan untuk jumlah yang Anda butuhkan. Sebab percuma juga kita punya supplier misalnya. Katakanlah kita jualan baru 100 sehari, 100 ekor ayam misalnya ya. Nah orang ini cuma kemampuannya ya 100 ekor ayam sehari suplainya. Begitu penjualan Anda naik menjadi ekor ayam sehari, dia nggak akan bilang misalnya. Nah, berarti mungkin dia bukanlah supply yang cocok atau mungkin harus kita cari penggantinya ya. Dia harus mempunyai standar kualitas ya, bahan bakunya yang sesuai dengan apa yang kita janjikan di awal ya, yang kita minta. Lalu yang ketiga, biasanya sih ya yang saya namakan harga ya, pricingnya. Ya, kita harus punya supplier yang jangan seenaknya aja menetapkan harga ya. Mungkin harus dicarikan caranya bagaimana negosiasi harga yang cocok dan win-win ya untuk kedua belah pihak ya. Kemudian yang keempat
itu adalah terms of payment-nya ya biasanya ya. Tempo ada nggak untuk beli atau harus bayar cash gitu ya. Kalau saya ya pasti saya maunya supplier saya ya dikasih tempo untuk saya gitu. Nah, kemudian terakhir biasanya itu adalah soal service levelnya ya. Service level dari misalnya ketepatan waktu dia mendeliver supply-nya ke kita mungkin dan segala macamnya itu. Jadi kalau itu harganya itu nggak masuk akal gitu ya. Kalau misalnya sudah nggak bisa lagi ya. Jadi bahan baku kita ya cuman itu. Kemudian kita sudah nggak punya supplier yang lain gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan ya? Kalau Anda adalah sebuah bisnis ya, yang misalnya setiap ada bahan bakunya naik, Anda harus menaikkan harga atau menurunkan harga, itu nggak bagus dari sisi kacamata konsumen. Nah, jadi misalnya, apalagi misalnya cabai ya, yang tiba-tiba bisa dari 3.000 sekilo menjadi 100.000 sekilo. Misalnya kalau tiba-tiba naik 100.000 sekilo besok, nah Anda naikkan harga besok itu. Tapi besok turun, Anda turunkan lagi harga. Nggak ada itu yang orang naik harga terus. Jadi biasanya naik harga atau turun harga itu bertahap gitu. Apakah itu sekali setahun ya? Atau kalau memang jauh banget, oke lah sekali 6 bulan, itu juga bisa lah. Tapi normalnya sih, terutama yang, kecuali properti ya. Properti sering sekali saya lihat tuh naik harga itu hampir tiap bulan, tapi sedikit-sedikit. 0,5%, 1%, dinaik-naikin sama dia. Orang nggak terasa gitu. Jadi caranya apa tadi itu? Caranya mungkin mengurangi dulu margin kita, itu juga mungkin ya. Kalau memang kita nggak, karena bagi saya pilihan terakhir itu adalah naik harga, mencari supplier yang lain gitu ya, yang mungkin bisa lebih murah dengan terms yang lebih baik ya. Atau, nah ini atau kalau memang misalnya tadi dikatakan saya quality oriented, bisa saja kita mencari bahan baku pengganti substitusi yang lebih murah ya, tetapi dengan dilakukan semacam inovasi, renovasi atau R&D ya, research and development misalnya ya, agar rasanya, kualitasnya akhirnya ya yang disampaikan ke konsumen itu tidak berubah. Nah, itu ada itu caranya. Saya pernah melakukan juga yang seperti itu. Itu ya, Melissa. Nah, pertanyaan berikutnya dari Yaktub ID. Izin Ya. bertanya, Pak, bagaimana cara mengontrol persediaan yang baik, di mana sudah kami melakukan pencatatan, tapi tetap saja masih ada loss yang besar di persediaannya. Bisnis kami di bidang kuliner. Oke, bidang kuliner, kemudian soal persediaan, berarti inventorinya ya. Oke. Ya, Ya, kembali itu di dalam Smart Business Map. Ya, saya pokoknya intinya begini, apapun pertanyaan itu saya bisa hubungkan itu dengan Smart Business Map yang memang baru kita akan launching lagi ya, dengan yang versi terbaru ya, 7.0 ya, versi 7 ya tahun 2020 ini. Nah, di pertanyaan di modul 3 di Smart Business Map, Operational Profitability, di situ kita juga bicara mengenai inventory dan persediaan ya. Karena salah satunya adalah kita harus bisa mengelola persediaan kita dengan baik ya sebagai seorang pebisnis, karena itu akan membuat bisnis kita sehat, cash flow kita sehat. Karena persediaan yang berlebihan itu akan membuat cash flow kita mandek ya, tertanam duitnya kan, duit tertanam dan tidak bergerak gitu ya. Jadi itu yang jadi persoalan nantinya. Nah, yang pertanyaannya tadi itu adalah bagaimana saya mengelola kan gitu ya, betul. persediaannya gitu ya. Ya, karena sering hilang Pak kayaknya. Sering gimana? Ada loss. Sering ada loss. Ada loss gitu ya. Oke. Mungkin loss-nya itu ada dua ya. Inventory itu pertama tentunya harus jelas ada pencatatan ya. Karena paling sering teman-teman terutama yang misalnya bisnisnya masih kecil ya, UMKM, sangat tidak memperhatikan sebetulnya persediaannya ya. Jarang saya lihat yang betul-betul mencatatnya dengan baik ya. Nah, sehingga
Yang penting itu pertama adalah disiplin administrasi persediaan. Itu harus ada. Walaupun sesederhana misalnya hanya mencatat ya dalam pembukuan misalnya ya setiap hari ya kita lihat oh misalnya tadi itu contohnya lagi misalnya kita bisnis kita misalnya uh, sejumlah katakanlah sejumlah persediaan seminggu misalnya lalu ditaruh di freezer misalnya. Nah, tapi harus dicatat pengeluarannya, catat ya, dipakai berapa ya sehingga tahunya sisanya berapa. Jadi kalau loss itu biasanya itu pertama dari pencatatan ataupun dari tidak adanya kontrol ya terhadap apa ya tadi itu ya, terhadap inventorinya. Lalu loss yang lain itu juga biasanya itu terjadi kalau misalnya kita tidak punya SOP dalam memakai persediaan kita, bahan bakunya kita. Jadi kalau SOP-nya itu tidak ada atau malahan misalnya apa ya tidak clear ya sehingga orang yang memakainya mungkin juga tidak ada standar yang membuat mereka itu efisien ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ini yang harus kita apa ya harus kita siapkan gitu ya untuk apa ya untuk kita catat, kita kontrol, kita monitor dengan administrasi yang baik dan sekaligus juga dengan tentunya apa tadi itu SOP yang jelas. Biasanya dua itu sih yang paling besar ya. Nah yang paling sering juga terjadi adalah kalau kita nggak kontrol ya sering ya saya tidak mengatakan semua orang itu, tapi banyak sekali kalau kita memberikan kesempatan kepada orang untuk maling, karena kita nggak kontrol, bisa saja orang ambil itu inventorinya. Gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Bagaimana cara menyamakan frekuensi setiap orang dalam tim untuk mencapai goal yang ditetapkan? Oke. SPM modul 3 Operational Probability, pertanyaan nomor 12, team building. Bagaimana membangun tim. Jadi tadi itu bagaimana cara menyamakan frekuensi ya? Iya, betul. Oke, menyamakan frekuensi itu maksudnya adalah pertama tentunya Anda harus punya tim ya, yang pada saat Anda pilih waktu itu ya, Anda juga tahu bahwa orang ini adalah tim yang cocok dengan Anda. Ya cocok itu apa? Misalnya cocoknya dari sisi kebutuhan skills, apa skills itu keterampilannya, pengetahuannya, ya pengalamannya, plus ini satu lagi budaya, ya dan karakter yang kita butuhkan. Nah, jadi kadang-kadang kalau budayanya beda, bisa saja mungkin nggak sama frekuensinya karena mungkin ada definisi-definisi tertentu yang mungkin menjadi berbeda. Itu satu. Lalu yang kedua, sebetulnya menyamakan frekuensi itu sebetulnya dari awal. Ya, kalau Anda sebagai entrepreneur, sebagai CEO, ya, sebagai apa ya namanya ya, sebagai bosnya lah yang punya bisnis itu, maka ya Anda akan memberikan namanya itu apa ya, arahan ya. Nah, itu yang dinamakan visi ya. Anda harus punya visi, bisnis itu punya visi. Nah, visi itu adalah semacam guidance-nya ya. Tujuannya, arahannya gitu ya. Jadi kalau di Indonesia sebagai negara kita ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sebetulnya visinya Indonesia ya. Misalnya menjadi negara yang adil dan makmur misalnya. Nah, itulah visinya. Nah, kalau ada anggota kita yang tidak mau negara ini menjadi negara yang adil dan makmur, berarti dia nggak cocok jadi warga negara Indonesia. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Jadi dengan adanya visi, kita sebagai owner harusnya bisa menyampaikan visi itu, ya, visi jangka panjang. Kemudian kita pilah-pilah menjadi semacam goals, ya, goals jangka pendek 5 tahun, setahun, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, kita baru membuatkan semacam roadmap dan strateginya, ya. Bagaimana mencapai visi itu. Nah, kalau tim kita paham dan kita berikan itu, kita komunikasikan itu, kita bergerak, itu yang membuat dia sama atau tidak dengan kita.
Ya, Hmm. jadi nggak bisa kita harapkan mereka itu tiba-tiba misalnya katakanlah saya rekrut orang, kemudian masuklah katanya Melisa lah, saya rekrut Melisa masuk ke tim saya. Lalu tanpa babi ibu, saya berharap Melisa akan paham ya visinya saya berharap Melisa akan satu visi, satu arahan dengan saya. Mungkin tidak, karena Melisa sendiri nggak tahu tujuannya saya apa, visi saya bagaimana, apa yang ingin kita lakukan, ingin kita capai, dan segala macamnya. SBM apakah live online, trainingnya atau video training dan bagaimana sistemnya? Oke, Smart Business Ya. Map itu awalnya semuanya offline. Ya, dulunya dari tahun 2013 kita buat dulunya ya, dan dulunya itu kita subsidi ya untuk UKM. Nah kemudian setelah itu timbul permintaan-permintaan dari banyak kalangan ya untuk membuat SBM yang khusus gitu, sehingga keluarlah namanya Smart Business Map Eksekutif yang langsung saya mengajarnya di situ ya, dengan tempat yang lebih baik ya, dengan teman-teman yang lebih ingin memperdalam. Jadi ada perbedaannya adalah studi kasusnya dan segala macamnya ya. Sedangkan yang SBM reguler itu dulunya awal-awalnya saya yang mengajarkan, tapi setelah di 50 kota kan nggak mungkin saya sendirian. Sehingga kita menciptakanlah master coach ya yang banyak ya, yang sama sebetulnya pengetahuannya dengan saya, yang memberikan itu di setiap kota di seluruh Indonesia. Nah itu juga berbayar sih. Nah karena walaupun itu disubsidi yang di lokalnya ya. Nah, sedangkan yang SBM eksekutif memang tidak disubsidi sama sekali ya. Dan hasilnya pun 50%-nya itu adalah untuk menjalankan misi-misi untuk mengembangkan SBM ini di seluruh Indonesia. Jadi beda sih yang online itu yang offline ya. Kemudian ada juga yang dan akhirnya karena kita merasa bahwa nggak cukup banyak orang yang bisa belajar SBM, padahal keinginan saya banyak sekali, yang mungkin 1 juta orang minimal bisa belajar SBM ini, karena ini adalah fondasi yang bagus sekali untuk dipelajari, ya, baik yang ingin mulai ya bisnis maupun ingin mengembangkan atau memperbaiki bisnisnya. Nah, oleh karena itu banyak 4 tahun yang lalu sebetulnya sudah kepikiran kita mau bikin semacam digital ya, SBM digital, SBM online ya. Online itu ada dua nih, online live atau online yang digital ya dengan video dan segala macam. Nah, kalau online live sama aja, berarti waktunya kita juga terbatas gitu ya. Nah, sehingga ada persoalan orang soal waktu yang fleksibel ya, dan tentunya juga tempat yang fleksibel. Nah, kalau online misalnya SBM yang online itu waktunya mungkin nggak fleksibel karena harus mengikuti waktu jadwal para coach yang ada. Nah, sedangkan kalau misalnya dengan digital ya dengan video itu kapan saja Anda bisa sesuai dengan pace-nya Anda. Anda mau belajar jam 2 pagi boleh ya, Anda mau belajar dari mana saja juga boleh ya. Sehingga kita pilih ya ada dua, nanti mungkin juga ada yang online live ya, mungkin dalam waktu tertentu, yang offline-nya masih tetap ada, tergantung Anda keinginannya bagaimana. Tapi yang kita siapkan sekarang, yang SBM 7.0 yang paling baru, ya, yang dengan versi yang paling baru, dengan case study yang paling baru, kita siapkan digital SBM-nya, ya, melalui video, ya, supaya apa? Supaya pertama harganya, ya, biaya produksinya jadi murah, dan bisa dipakai oleh semua orang dengan kapan saja waktunya dan di mana saja masih terjangkau dan bisa saya sendiri yang ikut mengajarnya di situ. Nah, SBM ini modulnya kalau sekarang ini kita memang jualnya paketnya 3 modul ya sekaligus ya. Kalau Anda ikut SBM eksekutif saya yang mungkin teman-teman yang pernah ikut ya itu biayanya kalau nggak salah 7,5 juta satu orang ya 2 hari workshop full itu di hotel biasanya Ritz Carlton kalau nggak itu di Marriott ya di Jakarta. Berarti Anda harus ke Jakarta gitu ya. Biayanya juga cukup mahal ya, tapi memang keuntungannya adalah Anda bertemu langsung dengan saya, case study-nya langsung kita bahas di sana bersama teman-teman, banyak untungnya juga ya, banyak juga orang yang suka. Nah, tapi kalau dengan digital video ya, biaya produksinya bisa menjadi lebih murah ya, dan Anda bisa belajar dengan fleksibel. Nah, saya sendiri juga untuk SBM itu
nantinya ada yang namanya group mentoring ya untuk setiap modulnya. Jadi kalau Anda sudah belajar modul 1 misalnya playing field, maka ada 2 kali mentoring sehingga Anda bisa melakukannya di situ. Kemudian belajar modul 2 market landscape, nanti 2 kali lagi mentoring ya. Jadi sekali 2 minggu ya. Kemudian nantinya juga modul ketiga operational profitability, maka kalau Anda sudah belajar itu Anda akan mendapatkan juga group mentoring selama 2 kali. Nah, harapannya adalah Anda bisa nantinya membuatkan smart business map dari bisnis Anda, dari produk Anda ya. Yang mungkin nanti setelah itu mungkin Anda perbaiki, perhalus menjadi sebuah rencana bisnis yang baru ya, yang bisa Anda eksekusi dengan lebih baik gitu ya. Nah, di akhir kalau Anda melalui dengan baik ya modul 1 2 3-nya ada kuis ya, tetap ada walaupun nggak gampang-gampang lah, pasti lulus lah ya. Nggak ada yang nggak lulus. Nah, di akhir itu kalau Anda sudah menjalani semua, nanti juga Anda mendapatkan sertifikat digital ya dari Business ID ya. Nah, kenapa Business ID ya yang menyelenggarakan ini adalah startup baru ya yang memang sengaja kita ciptakan khusus untuk tempat platform teman-teman belajar bisnis dengan para expertnya. Jadi nanti modul itu bukan SBM saja sih, banyak yang lain turunannya sedang kita siapkan semuanya dan Anda belajar daripada expert-expert yang sudah pengalaman di segala bidang dengan tadi itu dengan investasi yang terjangkau, waktu yang fleksibel, dan tempat yang sangat fleksibel. Jadi itu sedikit ya dari kalau pertanyaannya mengenai SPM tadi ya. Kemudian saya tadi ada pertanyaan. Nah, mentoring berapa lama, Pak? Jadi total belajarnya berapa lama? Terserah, kalau total belajar sih terserah Anda. Anda mau belajar langsung 3 modulnya bisa selesai dalam sebulan, ya silakan. Gitu ya. Nggak ada masalah, cuman biasanya mentoring itu tetap sekali 2 minggu. Supaya kenapa? Waktu setelah mentoring, Anda bisa praktekkan, Anda bisa utak-atik lagi smart business map Anda. Gitu ya. Tapi pace-nya itu enaknya kalau digital ya Anda bisa lakukan sesuai dengan tidak harus menunggu orang lain gitu. Ada orang yang lebih lambat, ada orang yang pengen lebih cepat. Anda menentukan pace-nya Anda sendiri. Oke? Kemudian ada pertanyaan dari Bang Ojik ya pada perusahaan jasa Pak seperti barbershop, salon, spa dan pertanyaan nomor 6 Pak. Gimana bangun why people choose you? Oke, pasca pandemi ini. Oke. Sama sih perusahaan jasa maupun produk ya dan yang lain-lain kategorinya itu mungkin ini ya why people choose you itu kalau di dalam modul market landscape di SPM pertanyaan nomor 6 sebetulnya itu lebih arahnya gini, kalau Anda tidak berbeda dengan kompetitor Anda ya dengan asumsi tentunya solusi yang Anda berikan untuk konsumen Anda itu sudah valid ya dan tepat. Tapi sekarang solusinya tepat, valid, cuman ada kompetitor nih yang ternyata sama gitu ya. Nah, kalau sama saja artinya Anda tidak akan bisa nantinya ya bersaing dengan orang yang sudah duluan di situ. Dan hanya satu-satunya cara mungkin Anda dipilih kalau sama semuanya itu adalah karena harga Anda murah. Kalau kita main harga saja, berarti kita menjadi seperti komoditas. Kalau komoditas itu bahaya kita nanti. Margin kita makin lama makin turun, makin mengecil, profitnya lama-lama mungkin mati kita. Jadi oleh karena itu tetap sama. Carilah diferensiasi. Nah, diferensiasi itu bagaimana caranya? Ada yang namanya unique selling proposition, USP ya. Mencari satu faktor yang paling kuat ya. Di mana kita itu bisa membedakan dengan kompetitor kita, tapi faktor yang kuat kita itu dan pembedanya itu memang dibutuhkan oleh konsumennya kita. Atau value proposition-nya. Value apa sih yang kita berikan kepada konsumen kita ya. Nah, tentunya Anda juga mensinkronkan ya posisinya atau istilahnya itu positioning dari produk dan brand Anda itu ya dengan tadi itu dengan uniknya Anda ya value yang Anda yang berbeda itu
terhadap kategori yang Anda layani dengan konsumen yang Anda layani itu. Nah, itu dia ya. Kalau istilahnya saya dulu di perusahaan-perusahaan besar, waktu di perusahaan asing, kita punya namanya reasons to believe dan reasons why. Reasons why-nya itulah kenapa, apa alasannya saya mau membeli produk di kategori ini dan produk Anda ini. Nah, nanti ada reasons to believe-nya. Kenapa saya harus percaya dengan Anda gitu. Kenapa enggak yang ke toko sebelah aja. Nah, itulah tadi itu ya, yang harus kita cari. Nah, itu yang harus kita pelajari nantinya ya. Jadi kemudian saya coba di sini. Oke. Siapa lagi ya? Ini. Oke. Belajar buat SOP juga, Pak. Oke. Di SBM tidak, Anda tidak belajar. Jadi supaya clear aja, Smart Business Map itu adalah fondasi dasar. Jadi ya, fondasi. Jangan berharap Anda semuanya seolah Anda belajar SBM, Anda sudah jago jadi pebisnis. Enggak, itu basic. Pembedanya adalah Smart Business Map ini ya. Ini adalah bagaimana Anda menjadi seorang pebisnis, sebagai entrepreneur yang membangun bisnis dan melihat bisnis itu secara utuh dan komprehensif ya. Jadi tidak sepotong-sepotong gitu ya. Sebab kalau kita sepotong-sepotong, itulah akhirnya kita nggak maju-maju dan tetap aja kecil gitu ya. Tapi kalau mau jadi besar, mau jadi scale up, mau naik kelas ya, kita sudah harus berpikir secara utuh ya. Jadi salesnya kita pikirkan, brandnya kita pikirkan, operasionalnya kita pikirkan, finance-nya kita pikirkan, people-nya kita pikirkan. Itulah makanya di Smart Business Map itu kita melihatnya itu secara utuh ya. Dan belajar untuk menjadi besar gitu ya. Iya dulu langsung Pak Budi yang turun, betul. Saya ikutan angkatan ketiga. Oh iya betul, regular ya SPM. Ikut juga basic coach trainingnya di Bandung. Terima kasih ya. Kalau coachingnya atau mentoringnya itu Anda boleh ikut ya nantinya di Smart Business Map itu yang kan schedule-nya sudah ditetapkan, nanti Anda boleh ikut yang mana saja. Oke? Oke, pertanyaannya Bang Furniture, Pak, kapan sebaiknya kita buka bisnis baru diukur dari omset dan lamanya usaha dibangun? Nggak ada matematisnya. Terserah Anda. Tapi yang tadi itu yang saya bilang tadi itu ya, Bams ya. Mau buka bisnis baru itu, bisnis lama Anda bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Kalau bisnis Anda, misalnya, saya nggak tahu ya, tergantung ukurannya. Ya, kalau saya beda ya, mungkin ya. Kalau Anda ukurannya, kalau bisnis lama saya sudah mencapai misalnya omsetnya 1 miliar sebulan, lalu saya buka bisnis baru. Ya boleh aja sih, itu terserah Anda. Tapi kalau saya sih, 1 M sebulan sih, ya masih kecil sih. Ya. Dan juga ngapain tuh bisnis baru kalau bisnis Anda yang 1 M sebulan itu masih bisa berkembang. Gitu. Ngapain Anda keluarkan lagi ya, mungkin investasi baru, harus belajar lagi yang baru dan segala macam, sedangkan yang ini aja belum beres, ini aja masih tumbuh, kenapa nggak yang ini aja dulu? Nah, jadi ukurannya mana terserah ya. Kalau saya sih kalau udah 1 triliun mungkin 2 triliun ya mungkin saya pindah ya ke bisnis yang baru atau mau ya, kalaupun pindah atau membangun bisnis baru pun ada strateginya gitu, jangan sembarangan aja. Tadi itu secara umum. Kalau di Smart Business Map kita katakan divergent, convergent, atau pivot ya. Itu secara umum. Kalau mau belajar lebih detail lagi bagaimana memecahkan diversifikasi banyak lagi, bisa kita pelajari nanti ya. Oke, mentoring apakah dengan Pak Budi langsung atau dengan tim Pak Budi? Oke. Smart Business Map yang 7.0 itu digital e-course ya, digital course lewat video tapi ada interaksi dengan saya langsung. Videonya pun juga dengan saya. Ya. Nah, interaksi saya yang saya berikan kesempatan 2 kali sebulan itu, sekali 2 minggu ya, untuk membahas Smart Business Map yang sedang dipelajari itu, supaya Anda paham ya dan segala macam ya. Nah, tadi bukan dengan coach yang lain gitu ya. Yang offline ya, untuk yang offline bersubsidi ya, yang tidak saya mengajarkan tentunya dengan coach yang lain. Sama aja kok juga ya. Mereka juga jago-jago dan mereka sudah menjadi coach yang saya didik ya dulunya. Oke, apalagi ya mungkin
Ya, SBM apakah live online training, video training saja? Oke. Sistem mentoringnya saya sudah jawab tadi. SBM 7.0 dapat semua modul dapat. Ya. SBM 7.0 itu 3 modul. Ya. Playing field, smart business map-nya itu playing field, market landscape, sama operational profitability. Jadi 3 modul ya. Kita tidak bisa pisahkan ya. Saya lihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Siapa lagi nih? Produsen sudah masuk ke e-commerce. Apakah perantara di tengah akan hilang? Oke. Enggak akan hilang. Kalau produsen sudah langsung ke konsumen, ya, kan istilahnya sekarang itu namanya D2C, ya, direct to consumer, atau B2C, ya, business to consumer. Middleman itu tetap akan ada. Mungkin fungsinya yang berbeda. Ya, misalnya ya kemarin kita bahas ya dengan siapa ya kemarin terakhir ya, ada Mas Yuza, kemudian ada Mas Hadi ya, dengan Mas Baskoro juga ya, dengan Adrian ya, Adrian Baskoro juga ya. Kalau dulunya misalnya fungsinya mediator seperti distributor dengan segala macam, itu kan sebetulnya adalah lebih ke bagaimana menyampaikan barang Anda ke konsumennya, ya, mendistribusikan, ya, dan resellernya itu akan tetap ada toko-toko itu, karena ada saja yang strategi orang ya, mungkin dia tidak mau semuanya, dia langsung, ya, karena itu akan biayanya mungkin atau investasinya juga cukup mahal dan mungkin menjadi lebih lambat. Ya. Jadi fungsinya distributor, reseller itu mungkin akan tetap ada fungsinya ya, tetapi mungkin berbeda-beda ya, apa yang harus mereka fokuskan, gitu ya. Oke. Dari Vivia Story ya, kembali new normal market yang menarik kelas premium atau kelas menengah, Pak Budi. New normal gini ya, jadi kadang-kadang itu selera masing-masing ya. Tidak ada saya mengatakan new normal itu hanya untuk kelas atas saja, kelas premium atau kelas bawah. Ya. Itu salah total kalau kita berpikir seperti itu. Ya. Jadi yang benar itu adalah dimanapun kesempatan itu ada. Ya, mau new normal atau tidak, ya, mau itu di kelas atas ada. Ya. Selagi masih kebutuhan itu ada. Kelas bawah kan juga ada kebutuhannya. Ya. Kalau kelas atas misalnya kebutuhan mobilnya misalnya yang lebih mahal, mewah, kebutuhan mobil pun juga di bawah itu ada sebetulnya. Kalau makan kelas atas pasti di bawah juga ada dong. Mereka masa nggak butuh makan sih. Nah, kalau soal volume, jumlah, pasti kelas bawah lebih banyak. Nah, tergantung Anda. Nah, jadi saya boleh cerita sedikit ya. Waktu saya di Sarusada, susu saya SGM. Ya. SGM itu kelas menengah bawah. Ya. Orang pikir, wah kelas menengah bawah itu mungkin profitnya kurang, marginnya kurang, karena harganya lebih murah. Salah. Ya, Anda boleh cek ya, Sarusada itu perusahaan TWK dulunya, perusahaan terbuka. Itu profit margin saya itu termasuk yang paling tinggi. Ya. Dibandingkan juga dengan perusahaan-perusahaan yang kelas premium. Ya. Utang saya tidak ada. Net free cash flow saya luar biasa bagusnya, ya, 1,5 triliun sampai 2 triliun tuh setahunnya kita bisa utang, tidak ada. Margin kita luar biasa, ya. Tapi kita melayani yang mana? Yang kelas bawah. Harganya mana? Murah. Murahnya itu terjangkau. Saya tidak mengatakan murah itu seolah-olah murahan gitu ya. Oke. Jadi itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah kalau mulai bisnis tidak bisa sendirian? Kemudian kalau partner juga masih pemula dan bisnis apakah bisa jalan? Anda bisa sendirian buka bisnis, dengan partner juga boleh, tergantung kebutuhan Anda, tergantung confident level Anda, dan tergantung kebutuhan partner Anda apa. Jadi kalau Anda mau berpartner juga harus jelas objektifnya berpartner itu apa. Misalnya, Anda mungkin punya ide, Anda bisa mengerjakan bisnis itu, tapi Anda kekurangan modal untuk menjalankan, sehingga mungkin yang Anda cari adalah partner pemodal, ya. Atau Anda punya misalnya modal sedikit, ya, tapi Anda punya ide, Anda jago di sales dan marketing.
marketing, tapi Anda nggak jago di operasional dan keuangan. Sehingga Anda cari partner nih, mungkin yang jago di keuangan dan operasional, plus mungkin juga punya modal misalnya ya. Jadi kita itu partner yang itu atau idea atau tidak, itu mulai dari awal bisa, di pertengahan juga bisa, di ujung juga bisa punya partner. Ya. Oke, bagaimana kita selanjutnya ya? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, 3 dan 4 ya. Bagaimana kita bisa menilai risiko bisnis yang baru yang mau kita mulai sehingga layak atau tidak untuk mulai? Sekarang mau diversifikasi usaha. Oke, pertanyaan saya adalah, kenapa Anda ingin diversifikasi usaha? Itu dulu. Lalu ditanya setelah itu, risiko bisnis baru itu bagaimana? Karena kadang-kadang kan kita mau diversifikasi usaha itu karena ya itulah hobi teman-teman nih. Baru maju dikit udah pengen bisnis lain. Baru maju dikit. Nah, maju dikitnya pun juga ya nggak besar-besar amat sih menurut saya gitu. Lain kalau Anda sudah punya misalnya 500 miliar ya setahun bisnis Anda 1 triliun ya. Anda mau diversifikasi, ya masih masuk akal lah bagi saya. Tapi kalau bisnis Anda baru 100 juta sebulan, 500 juta, 1M, 5M sebulan. Lalu mau diversifikasi, padahal bisnisnya itu masih bisa dikembangkan, gitu ya. Ngapain gitu, ngabisin waktu dan energi ya untuk ya, memulai sesuatu yang baru lagi, belajar lagi yang baru, ya, yang mungkin belum tentu tadi itu ya. Belum tentu berhasil gitu ya. Jadi ya itu dia saya bilang tadi itu ya. Untuk mengisi nomor 4 ya, untuk mengisi tatanan manajer ideal diambil dari internal organisasi yang di-upgrade kapasitasnya atau mencari talent. Saya lebih suka Anda mengambil orang dari dalam yang Anda bisa upgrade ya, Anda siapkan ya. Karena Anda sudah kenal dia sudah lama, dia kenal budayanya kita dan segala macam. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali ya talent atau orang yang pas yang bisa, baru pilih orang luar. Tapi tentunya memilihnya dengan tepat ya. Jadi bukan asal sembarangan saja ya. Oke. Mungkin ada terakhir saya coba baca yang terakhir ini aja jawabannya. Mungkin hari Rabu ya, misal saya Rabu jam 8 kita kembali seperti ini ya dengan bisnis ID. Kita bisa coba jawab lagi pertanyaan. Oke, apa materi yang perlu dipersiapkan untuk menunjang SPM? Apa materi yang perlu dipersiapkan untuk menunjang SPM? Oke. Saya nggak paham maksudnya materi itu, tapi Smart Business Map itu adalah fondasi dasar. Tetap Anda harus belajar lagi yang lainnya nantinya, yang lebih dalam gitu. Tapi bagaimana membuat bisnis Anda itu lebih komprehensif, berpikirnya, itulah gunanya SPM. Jadi bagi saya sih, SPM ini semacam apa ya? Landasan lah. Nah setelah itu Anda mau belajar khusus internet marketingnya, bagaimana Anda jago jualannya gitu ya. Lalu Anda belajar brandingnya lebih dalam ya. Kemudian Anda belajar bagaimana membuat balance sheet dan segala macam. Itu tidak diajarkan seperti itu di Smart Business Map gitu ya. Anda diajarkan konsep berpikir, pola-pola berpikir, dan di mana melihatnya, menganalisa persoalannya, bagaimana memecahkan. Tapi tools, alat-alatnya nantinya Anda tetap harus pelajari gitu ya. Karena di SBM kalau Anda mau sedalam itu, SBM-nya bisa setahun Anda belajar gitu ya. Bukan hanya dalam tempo beberapa hari gitu ya. Oke, Pak Budi tadi katanya SBM online ada mentoring ya. SBM dia digital ya, digitalnya ya, mentoring Pak Budi langsung sebanyak 2 kali. Apakah 2 kali itu private? Yaitu dengan grup ya. Grup ya, kan nggak mungkin dong 1.000 orang saya yang daftar ini. Lalu private 1.000 satu kali, wah nggak bisa. Itu namanya grup mentoring ya. Ya nggak mungkin gitu ya. Oke. Perbedaan Amazon dan Tokopedia apa Pak? Oke, nanti saya jawab di Amazon dan Tokopedia ya. Pada prinsipnya e-commerce sih sama ya, cuman mulainya berbeda-beda ya. Amazon mulainya dari buku
buku, Tokopedia mulainya dari semuanya misalnya ya. Tapi pada prinsipnya adalah e-commerce ya. Nah, nanti coba kita lihat ya, Amazon masuk ke offline juga, Tokopedia belum misalnya ya. Oke, nah untuk Melisa ya dari Business ID kita catat aja pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti saya coba jawab di hari Rabu jam 8 ya, jangan lupa. Dan coba cek di Business ID juga soal SBM-nya ya, kalau Anda pre-order sekarang ini ya Anda dapat banyak bonus ya, dan mudah-mudahan nantinya kalau nggak salah akhir bulan ini ya tutupnya ya pre-ordernya, karena kita akan langsung setelah itu mau launching nantinya ya. Oke, saya rasa itu aja dulu ya untuk teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan lain silakan langsung aja di feed-nya Business ID atau di tempat saya boleh. Saya coba tanyakan jawab lagi nanti di hari Rabu ya. Nah, kemudian setelah itu silakan pantau Instagramnya Business ID ya. Saya atau dengan Pak Baskoro Hadi, ada Pak Didi, jadi banyak para expert lain ya yang akan gabung ya dengan kita. Yang kemarin itu saya sudah undang mereka, dan mereka juga akan punya modul-modul khusus yang bisa nantinya Anda pelajari untuk lebih memperdalam dan memperbaiki bisnis Anda. Oke, saya rasa itu aja dulu. Terima kasih semuanya ya teman-teman yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di hari Rabu jam 8 pagi seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.